Kalau kita baca hadis-hadis Nabi di kitab Ahli Sunnah, di kitab Syiah, sama saja. Tentang sebagian yang kita anggap benda menyaksikan amal perbuatan kita. Ya. Baju kita, kendaraan kita, rumah kita, yang kita pakai menyaksikan amal perbuatan kita. Dan yang paling tinggi adalah Ka'bah dan Masjidil Haram. Termasuk masjid-masjid itu menyaksikan amal perbuatan orang-orang yang sholat di dalamnya. Itu hadisnya sangat kuat di Sunni dan di Syiah. Jadi masjid tahu ini yang masuk adalah orang-orang yang sholatnya benar, sholatnya khusyuk, sholatnya dengan wilayah. Yang ini sholatnya dengan nifak, ini tidak benar. Masjid tahu. Dan nanti dari kiamat masjid menyaksikan sholat orang yang sholat di dalamnya. Menjadi syahid, menjadi saksi di hari kiamat. Itu masjid. Sehingga kehormatan masjid yang begitu tinggi, kata Rasulullah, jika antum masuk ke dalam masjid, maka hormatilah masjid. Bagaimana ya Rasulullah hormat masjid? Sholat 2 rakaat. Namanya sholat tahiyatul masjid. Kita ketemu presiden, kita hormat dengan sholat enggak? Saking tinggi presiden, kita sholat. Kan menghormat presiden, ada enggak? Enggak ada. Saking tingginya kedudukan orang tua kita, kita sholat kan menghormati orang tua kita. Ada enggak? Enggak ada. Orang setinggi apapun derajatnya haram dihormati dengan sholat. Paling angkat tangan, atau salaman, atau bincang tangan. Paling itu menghormati orang yang sangat tinggi derajatnya. Sampai marja pun kita nggak boleh sholat untuk marja karena menghormatinya. Atau sujud, haram. Tapi untuk masjid kita sholat tahiyatul masjid. Ini kedudukan yang sangat luar biasa bagi masjid. Ya. Masjid luar biasa apalagi Imam Ma'sum itu bandingannya. Ya. Jauh lebih tinggi. Kalau masih bisa paham, bisa mengerti jadi syahid, jadi penyaksi amal, apalagi Imam Ma'sum. Ya. Jadi kata beliau bahwa Allah dan Rasulnya dan para ma'asumin al-mu'minis ini menyaksikan amal perbuatan seluruh umat manusia. Bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya khusus Syiah. Ya, bukan hanya kaum muslimin, seluruh umat manusia di seluruh dunia ini disaksikan amal perbuatan mereka oleh Allah, oleh Nabi Muhammad dan oleh ma'asumin. Dari mulai Imam Ali sampai kepada Imam Zaman, termasuk Imam Husain alaihissalam. Jadi Imam Husain alaihissalam pada malam ini menyaksikan kita, melihat kita, berbahagia dengan kita, ikut merasa bela sungkawa dengan syahidnya beliau di padang Karbala. Ya, beliau siap memberikan syafaatnya pada kita insyaallah di dunia dan di akhirat. Betapa untungnya kita insyaallah pada malam ini yang hadir di tempat yang mulia ini insyaallah. Summa turadduna ila Allah alimul ghaibi wasyahada yaumil qiyamah fariyakum haqiqata amalikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membuka tabir, membuka hijab untuk umat manusia nanti di hari kiamat sehingga menyaksikan amal perbuatannya masing-masing. Artinya bahwa amal perbuatan kita ini yang kita lakukan sekarang selama ini kita nggak bisa melihat hakikat amal kita. Nanti di hari kiamat baru kita dibuka mata kita, disingkap hijab kita, kita menyaksikan hakikat amal perbuatan kita, yang baik maupun yang buruk. Ya. Jadi pada hakikatnya, hakikat amal perbuatan itu telah nyata ada. Ya. Karena itu, hakikat perbuatan apapun langsung berwujud. Langsung ada. Semua kita belum menyaksikan sekarang. Nanti dari kiamat baru kita saksikan. Kecuali para urafa, para awliya Allah menyaksikan amal perbuatan dirinya dan orang lain sekarang juga. Itu sampai ke makam syuhudi namanya. Sampai ke makam mukasyafah. Melihat amal perbuatan manusia. Apa contohnya? Contohnya misalnya di Al-Quran dikatakan kalau menggibah itu sama dengan memakan daging bangkai saudara sendiri. Ya. Itu hakikat menggibah. Jadi menggibah dari ucapan yang merendahkan saudara kita sama mukmin, misalnya membuka aibnya, itu dari ucapan. Ya. Walaupun hanya 1-2 detik atau ucapan 1-2 kata. Ucapan menggibah. Dengan membuka aib orang lain dengan tujuan merendahkannya. Itu ucapan. Tapi hakikatnya orang yang sedang menggibah itu dia sedang memakan bangkai daging saudara sendiri. Itu hakikat seperti itu. Ya, itu hakikatnya. Nah ini para Eropa, para Imam Ma'sum ketika saudara sedang menggibah dia melihat orang itu sedang makan bangkai daging saudaranya. Itu hakikat seperti itu. Atau Quran menjelaskan tentang orang yang makan harta yatim. Ya. Orang yang makan harta yatim
Setelahnya dia makan, ya makan kenikmatan, berupa makanan, berupa uang misalnya. Kenikmatannya dia makan. Ketika dari hasil mencuri anak yatim, hak anak yatim, maka hakikatnya adalah dia sedang memasukkan api ke dalam api neraka. Alladzina yakuluna amwalal yatama dzulman innama yakuluna fi butunihim naro. Hakikat memakan harta anak yatim, akan dia memakan api ke dalam, masukkan api ke dalam perutnya. Itu hakikatnya. Sehingga para imam ma'sum, para ulama ketika menyaksikan manusia ini berbuat sesuatu, mereka menyaksikan bentuknya macam-macam. Ada bentuknya anjing, bentuknya serigala, bentuknya harimau, ada yang campuran. Itu hakikat amal perbuatan seseorang. Ini terkait masalah ini pembahasan cukup luas, yaitu masalah tajassumul a'mal. Yang ada ikhtilaf di antara para ulama. Ya. Masalah amal perbuatan menjadi tajassum, jadi bentuk. Dan itu langsung. Ya, amal kita langsung berbentuk, yang baik berbentuk baik, yang buruk berbentuk buruk, begitu. Ini perlu bahasan tentang tajassumul amal. Dikata alamah bahwa amal perbuatan kalian yang baik maupun yang buruk disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan para ma'sumin. Cuma nanti untuk kita menyaksikannya, ya. Karena kata Allah, ya, pada nanti kita akan dibuka singkat hijab kita, ya. Itu sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarkal yawma hadid. Dulu engkau lalai, tidak melihat, tidak tahu hakikat amal kalian. Sekarang kami singkap, kata Allah, sehingga melihat amal perbuatan kalian, perbuatan kita. Sehingga orang yang berbuat jahat di dunia nanti ketika di akhirat dia melihat apa perbuatannya. Jadi melihat dirinya apa seperti harimau, apa seperti ular. Bukan seperti lagi betul-betul menjadi ular atau harimau atau seperti macam-macam binatang yang aneh dan berupa neraka. Jadi neraka itu pada hakikatnya dibentuk dari amal perbuatan manusia itu sendiri. Ya. Nah ini Allah dan Rasulnya para ma'sumin mengetahui, melihat dengan nyata hakikat amal perbuatan semua umat manusia. Nah kalau ini kita perhatikan, ini kita amati, kita harus berhati-hati jangan sampai kita menyakiti diri kita, menyakiti para ma'sumin dengan perbuatan maksiat. Nah, perbuatan maksiat sekecil apapun dia akan berbentuk dan bentuknya itu akan dilihat oleh imam ma'sum. Al-mu'minin ada imam ma'sum melihat, dan mereka imam jamir harusnya sakit hati karena ulah dosa kita. Nah, ini kita perhatikan, kita pahami, kita renungkan akan membuat diri kita insya Allah berusaha menjauhkan segala bentuk maksiat. Karena iman kita yang lemah ini, kita yang bodoh ini, ya, betapa bebelnya kita, susahnya kita untuk menjauhkan maksiat. Karena rendahnya ilmu kita. Karena rendahnya kesadaran kita tentang ilmu ma'sum. Apalagi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita yakin Allah tahu kita masih berbuat maksiat juga. Bahkan ditambah dengan imam ma'sum mengetahui, Nabi mengetahui dengan jelas kita masih berani berbuat maksiat. Dan lebih parah lagi, kita sudah berwilayah, sudah tahu tentang ilmu imam ma'sum begitu tinggi, kita masih berbuat maksiat. Di sini kita bisa lebih rendah dibanding derajat orangnya tidak mengenal imam ma'sum. Kalau mereka tidak mengenal imam ma'sum, mereka tidak tahu bahwa ilmu imam ma'sum itu sampai sebegitu dalamnya. Ya bisa jadi mereka dianggap wajar karena nggak tahu. Mereka berbuat maksiat, suka menggibah, berbuat zalim, menyakiti orang lain. Tapi kita yang sudah berwilayah, sudah tahu ilmu imam ma'sum begitu tinggi, imam zaman tahu, para ma'sumin tahu, Azhar al-Asam tahu, Nabi tahu, Allah tahu, kita masih melakukan maksiat. Padahal yang menyaksikan ini semuanya. Jadi ketika kita beramal baik, ya, itu disaksikan oleh Allah, Rasulullah dan para ma'sumin semuanya, termasuk Azhar, menjadi saksi nanti. Bahkan saya katakan termasuk yang ada di lingkungan kita menyaksikan amal perbuatan kita, tembok-tembok rumah kita, mobil kita, pakaian kita, menyaksikan sampai terus. Begitupun ketika berbuat, kalau kita berbuat keburukan, kejahatan, maksiat, juga disaksikan oleh Allah, Rasulnya dan para ma'sumin. Sehingga menyaksikan penyaksian mereka ini, kalau amal perbuatan kita buruk, akan menyakiti mereka. Sehingga insya Allah, berkat ilmu kita malam ini bertambah, kita akan lebih hati-hati daripada berbuat maksiat. Karena ibadah kita masih sangat rendah, karena ilmu kita juga sangat rendah. Sehingga ibadah kita itu, kan rendahnya ilmu kita dan iman kita, Nabi katakan
masih pada tingkatan ka'anna, seakan-akan. Kalau tingkatan para nabi, para ma'sumin, para orofa, mereka betul-betul melihat Allah dengan basyirahnya, dengan hatinya, tanpa ada hijab lagi. Jadi betul-betul melihat langsung. Karena kalau tidak ada artinya ibadah mereka. Jadi ibadah mereka, ibadah mahdhah, ibadah sholat, puasa yang lain, ibadah ghair mahdhah mereka dengan melihat, menyaksikan dengan alam syuhudinya, alam mukasyafahnya, dengan pandangan kalbunya melihat Allah. Itu para nabi, para rasul, para ma'sumin, dan para uropa. Kalau kita ada hijab, kita tidak melihat Allah dengan mata hati kita. Sehingga kita terkadang ketika beribadah saja masih campur dengan dosa. Kita sholat, ya sholat tidak khusyuk, pikiran kemana-mana. Karena mata hati kita buta, ada hijabnya, kita tidak menyaksikan Allah. Kalau seperti Rasulullah, para Imam Malik langsung sampai ke makam fana, sehingga kata Imam Malik, aku tidak melihat sesuatu melainkan padanya sebelumnya setelahnya ada Allah di situ. Artinya ma'iyatullah, kebersamaan Allah pada Imam Ma'sum senantiasa terus menerus. Itu masalah ma'iyatullah. Ya, seperti innallaha ma'as sabirin misalnya. Itu bahasanya cukup dalam ma'iyatullah, kebersamaan Allah sejauh mana kepada kita. Begitu. Kepada ma'sumin sejauh mana? Kalau ma'iyatullah, kebersamaan Allah pada para ma'sumin, kepada Rasulullah, pada para urfa, senantiasa terus tidak lepas sedikit pun. Walaupun hanya sedetik. Karena ilmu mereka yang sangat dalam. Hingga mereka, apapun yang mereka lihat, di situ ada Allah. Di baliknya ada Allah. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ada hijab, tidak seperti itu. Sehingga kata Rasulullah, u'budullaha ka'annaka tarahu, pakai ka'annaka. Ini ada di Sunni, juga ada di Syiah hadis ini. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Pakai ka'annaka. Jadi kita masih sampai ke derajat ka'anna, ini pun kalau benar, Masya Allah, ini masih bagus. Kita tidak dikatakan u'budullaha fa'anta tarahu. Tidak demikian. Kita bukan Imam Ma'sum. Kita bukan Nabi, kita bukan Eropa, masih jauh sekali. Kata Nabi, ubudullah ka'annaka, sembahlah Allah, sholatlah, puasalah, ibadahlah, berbuat baiklah, ka'annaka, seakan-akan. Jadi jadikanlah dirimu, hatimu, batinmu, keyakinanmu, seakan-akan engkau melihat Allah. Masih seakan-akan. Itu dikatakan iman yang rendah tentunya. Itu pun sangat bagus kalau ada. Ya. Kalau nggak ada berarti amal kita batil, nggak sesuai dengan syariat, dan iman kita akan rusak, juga pikiran kita kemana-mana. Tidak sampai ke makam ka'anna. Ubudullah ka'annaka tarahu. Bahkan berikutnya, fa'illam takun tarahu. Kalau engkau nggak bisa melihat, kita masih jauh daripada derajat kenabian, derajat imamah, derajat urofa. Fa'illam takun tarahu, fa'innahu yaraka. Fa'illah Allah melihat kalian. Tadi Allah juga, Rasulnya juga, bahkan para rasul melihat kalian. Jadi hitungnya lebih jelas kalau kita gabungkan hadis ini dengan ayat ini, maka beribadahlah kalian, sholatlah, puasalah, berbuat baiklah, bersatulah, ketahuilah Allah melihat, Rasulullah melihat, dan para ma'sumin melihat. Dan jadikan pandang mereka itu jadi keyakinan dalam diri kita. Insya Allah perlahan-lahan ayat ini, hadis ini kita jadikan keyakinan dengan merenungkan, insya Allah. Sangat sulit memang. Artinya di setiap amal perbuatan kita, mau di mana saja, amal apa saja, mau amal sosial, mau amal sifatnya keluarga, politik, apa saja, ini kita jadikan landasan. Kita jadikan dasar. Oh, amal ibadah kita, perbuatan kita apapun, nah kita ingat bahwa Allah melihat amal kita. Nabi melihat amal kita, dan para ma'sumin melihat amal kita. Nah, kalau amal kita benar dan kita akan dilihatnya dan kita merasa dilihat, nanti bimbingan Imam Ma'sum akan semakin dekat begitu. Ini efek daripada keyakinan kita. Karena Imam Ma'sum, Imam Zaman tergantung keimanan kita, tergantung ilmu kita. Kalau kita membaca doa atau kita mohon bantuan, kita bertawasul, kita kemana-mana pikiran kita, Imam Ma'sum akan jauh dari kita. Kita baca doa tawasul, kita enggak paham mana doa tawasul. Bahkan ada orang-orang baca doa tawasul pada Imam Ma'sum, bertawasul pada Imam Zaman. Tapi masih banyak lebih utama minta tolong pada jin. Na'udzubillah min dzalik. Kemana ilmunya
dan tawasul pada Imam Ma'sum. Tawasul dia baca ini orang Syiah, tawasul dibaca pada Imam Ma'sum. Minta bantuan pada Imam Ma'sum. Tapi ketika di luar datang kepada dukun, datang kepada jin malah. Bahkan berusaha mengamalkan amalan-amalan untuk bisa datang jin padanya. Kemana tawasulnya, kemana? Amal perbuatan masih jauh sekali. Kita harus berhati-hati. Ini jauh sekali. Sampai ke sana. Kita tingkatkan. Kita beramal, berbuat ibadah, dan amal perbuatan apapun. Dan di hati kita ada keyakinan. Kita tambahkan pada malam ini keyakinan lebih tinggi lagi. Bahwa kita harus meyakini sepenuhnya Allah, Nabi, dan para ma'sumin melihat iman kita. Melihat ilmu kita. Melihat perbuatan kita. Dan siap membantu kita. Sehingga kalau ini kita yakini, kita bertawasul akan lebih dekat. Akan lebih mudah ijabahnya nanti. Akan nyambung. Itu ketika tidak ada hijab yang lain. Tidak ada dosa. Ya. Begitu dalamnya pembahasan masalah tentang ilmunya ilmu Imam Ma'sum. Yang ada seorang menulis tentang ilmu Ma'sum setebal begini. Tentang ilmunya Imam Ma'sum yang sangat dalam, yang sangat luas sekali. Mana saya sampaikan bahwa seorang wasi Nabi Sulaiman saja dengan ilmunya yang sangat terbatas bisa begitu hebat menjadi wakil wasi Nabi Sulaiman, bisa membedakan tahta Balqis dari Yaman ke Palestina dengan sekejap mata sebelum Nabi Sulaiman bangkit atau berkedip. Itu Asim bin Barakhiyah. Padahal beliau hanya memiliki ilmun minal kitab. Asim bin Barakhiyah begitu hebatnya, luar biasanya jadi wasi Nabi Sulaiman, padahal beliau memiliki sebagian dari ilmu kitab. Nah, bagaimana Imam Ali Allah katakan endahu ilmul kitab, memiliki semua ilmu kitab. Bagaimana kedudukannya? Bagaimana kehebatannya? Yang begitu hebat kita tidak ada pengetahuan, kita tidak keyakinan, sangat disayangkan. Betapa rendahnya ilmu kita, keyakinan kita kepada para ma'sumin sehingga kita masih berani berbuat maksiat. Tawasul kita di mana, amal kita berada di mana. Ya. Doa kita di mana, amal sosial kita berada di mana, masih jauh sekali, nggak sinkron. Ibadah kita bagaimana, kehusuannya, pengetahuannya sementara ilmu kita, iman kita masih sangat mendasar sekali. Ini perlu kita renungkan, insya Allah agar bertambah ilmu dan iman kita kepada para ma'sumin alaihissalam. Itu barangkali sekedar untuk mengambil berkah pada malam ini tentang ilmu Imam Ma'sum yang tentu tidak mungkin akan meningkat ilmu Imam Ma'sum dalam jiwa kita dan tidak akan meningkat ilmu kita pada Imam Ma'sum kalau hati kita masih kotor, masih banyak maksiat, ya. Jadi betapapun banyaknya ilmu kita peroleh, kalau hati kita masih kotor tidak akan menyampaikan kita kepada perbuatan. Artinya ilmu kita yang banyak tentang Al-Quran, tentang akidah, kalau hati kita kotor banyak maksiat, tetap saja kita masih suka bermaksiat, ya. Kan itu dah heran. Kalau orang-orang yang berilmu banyak pun masih tetap bermaksiat dan masih tetap dapat menyakiti para ma'sumin, menyakiti Al-Husain alaihissalam. Ya, sampai orang-orang yang berada di Medan Karbala pun ilmu mereka tentang Imam Ma'sum mereka tidak sedikit. Mereka hidup sejaman dengan Imam Ali, dengan Imam Hasan, Imam Husain. Tahu tentang Imam Husain alaihissalam, tahu cucu Rasulullah, tahu pribadinya, tahu ilmunya. Bahkan mereka tahu tentang ilmu Imam Ma'sum ini yang begitu dalam. Dan bahkan tahu mereka tidak mungkin dapat syafaat kalau menyakiti Imam Ma'sum ini. Tahu, jadi tahu saja, ilmu saja tidak cukup. Ya, tanpa ada pembersihan hati. Ketika hatinya kotor, tetap mereka berserikat, bersekutu untuk membantai cucu Rasulullah di Karbala. Tapi perlu kita pahami bahwa pembantaian Imam Husain tidak hanya terbatas di Karbala saja. Pembantaian terus berlangsung sampai masa sekarang. Kalau dulu pembantaian fisiknya, sekarang pembantaian ilmunya, pembantaian syariatnya, pembantaian fikihnya, akidahnya begitu. Sehingga diputus ya oleh orang-orang dari kaum muslimin juga. Itu namanya pembantaian. Bahkan di hadis dijelaskan bahwa pembantaian tentang syariat ini lebih dahsyat, lebih kejam daripada pembantaian fisiknya. Kalau pembantaian fisik Imam Husain di Karbala karena ikut-ikutan, karena tidak sengaja atau karena misalnya ya terbawa pengaruh karena sogokan, bisa jadi nanti dimaaf. Tapi kalau membantai ilmu Imam Husain, ilmu Imam Ma'sum, syariat mereka ini tidak ada ampun.
Dan ini tidak ada yang berani membantai ilmu syariat ini, yang memenggal, yang memotong, sehingga tidak sampai pada kita, melainkan para ulama. Orang awam tidak mungkin akan membantai, yang menginjak-injak, memotong ilmu dan syariat Imam Ma'sum. Tidak mungkin. Orang awam, orang bodoh, nggak mungkin. Jadi yang memotong, yang mengkat, yang membantai, menginjak-injak ilmu Imam Ma'sum, bahkan ilmu Al-Quran, ini para ulama, orang yang alim. Tadi kita kembali pada Al-Quran. Al-Ma'idah ayat 6. Al-Quran sangat jelas. Kalau nggak percaya, dihapus begitu. Ayat ini ada sebagai saksi, baru satu ayat. Yang berani menginjak-injak ayat ini, sehingga tidak diamalkan, bahkan bisa dianggap bidah tidak secara langsung siapa? Kalau bukan ulama. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau mereka ingin dapat syafaat, kalau dengan sengaja membantai, menginjak-injak, mustahil dapat syafaat dari Imam Husain alaihissalam. Itu kita harus berhati-hati daripada pembantaian yang bentuknya bermacam-macam. Ya, termasuk juga kalau kita menyakiti sama saudara kita, menyakiti Imam Husain. Menyakiti keluarga juga, ya, bukan haknya menyakiti Imam Husain. Bahkan menyakiti binatang, hewan tanpa hak menyakiti para ma'asumin juga. Ya. Dan efeknya juga sangat berat. Dan sering kita baca bahwa ada seorang wanita masuk neraka gara-gara mengikat kucing. Dakhalat imra'atun nara fi hiratin rabathatha wa lam tut'imha ta'kulu min khashishil ard atau min hashishil ard. Seorang wanita bisa masuk ke neraka gara-gara kucing dia ikat, dia tidak kasih makan sampai kelaparan mati. Ini wanita masuk neraka gara-gara apa? Mengikat kucing, hewan. Masuk neraka wanita ini. Luar biasa. Apalagi orang mukmin yang berwilayah, apalagi Imam Ma'sum. Luar biasa. Jadi syafaat tidak mungkin akan menggapai orang yang menyakiti dengan sengaja itu. Apalagi membunuh dengan sengaja. Membunuh kucing, tidak dikasih makan dengan sengaja, orang bisa masuk neraka. Padahal hewan. Apalagi seorang mukmin, apalagi cucu Rasulullah. Mustahil dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sebaliknya menolong hewan, ya ada seorang pelacur dikatakan menolong anjing yang kehausan, itu ada sebab yang lain tentunya. Sehingga dia dapat syafaat, ya dia termasuk orang yang dapat syafaat dan mendapat surga Allah Subhanahu Wa Taala karena menolong anjing. Apalagi kalau menolong manusia, apalagi menolong orang yang beriman, apalagi menolong Imam Ma'sum. Ya, menolong apanya sekarang? Kalau dulu kita mungkin orang yang berada pada masa Imam Husain yang menolong langsung, ikut serta dalam peperangan, membelanya. Kalau sekarang menolong syariatnya. Kita dapat satu ayat, dua ayat, satu kata Imam Ma'sum, kita share, kita sebarkan tentang fadhail. Pertama Imam Ma'sum ini menolong menyebarkan syariat Ahlul Bait alaihissalam. Itu sambil menolong mereka. Yang mudah-mudahan kita bisa melakukan suatu kebaikan untuk diri kita tentunya, untuk keluarga kita juga, dan untuk masyarakat kita, sehingga insya Allah kita termasuk orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita konsentrasi dengan penuh keyakinan kita mengkaji ini bahwa Imam Husain alaihissalam khususnya malam ini menyaksikan kita, melihat kita, mengetahui keadaan kita, keadaan ilmu kita yang sangat sedikit, iman kita yang sangat rendah, tahu kita ini banyak dosa, kita banyak salah, tahu kita ini banyak hajat, tahu kita ini rindu kepada beliau Imam Husain alaihissalam. Beliau sangat tahu tentang kita mohon pada beliau dengan bertawassul pada beliau sehingga insya Allah kita diterima oleh beliau. Nanti ketika kita meneguk syahadah atau wafat disambut oleh beliau dan sampai ke alam barzah bersama beliau insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita baca ziarah sekali lagi dengan penuh khusyuk pada beliau dan penuh keyakinan. Ya, yang pernah ziarah ke Karbala bisa juga sambil menggambarkan daerah Karbala itu atau dorinya, teralinya, makamnya digambarkan. Ini tidak lain karena kita ini sangat banyak hijab kita sehingga kita sulit untuk mencapai Imam Husain langsung pakai perantara Karbala, perantara haramnya, perantara dorinya, teralinya, dan perantara yang lain. Karena kita sudah tadi dengan perantara yang sangat banyak. Kita lebih dekat pada Imam Husain alaihissalam ketika kita membaca ziarah pada beliau insya Allah. Juga kita tidak perlu mendoakan orang tua kita, ayah ibu kita, dan semua family kita di alam barzah akan mendapat syafaat Imam Husain alaihissalam pada malam yang sangat mulia ini insyaallah ya rabbal alamin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad. Sebelum kita bertawasul baca ziarah secara singkat, saya tambahkan sedikit. Tadi karena masih banyak hadisnya, baru 2 kitab. Di sini ada kitab satu lagi namanya Muntakhab Mausu'atul Imam Husain ini. Ini ringkasan ensiklopedia khusus Imam Husain. Ada berapa jilid ini ringkasannya. Saya baca di sini tentang Imam Husain, bahwa Imam Husain itu ketika Rasul wafat masih kecil. Sehingga ketika khalifah pertama menjabat sebagai khalifah, beliau masih berusia 7 tahunan dari kitab yang saya baca ini. Imam Husain ketika khalifah pertama sebagai khalifah, usia beliau 7 tahunan. Tapi walau demikian ketika melihat orang ini naik mimbar Rasulullah, Imam Husain langsung maju, langsung teriak, "Kamu turun, itu mimbar kakek Rasulullah." Gitu. Dengan beraninya. Dengan wibawa anak ini, mereka menyaksikan semuanya, terpaksa turun orang atau khalifah pertama itu. Karena semua mencintai Imam Husain di masa itu, dia turun. Begitu. Nah, ketika khalifah kedua menjabat sebagai khalifah, Imam Husain sudah berusia lebih dewasa lagi. Ya, kalau saya mungkin 13 tahunan, di atas 10 tahun. Tanpa berani lagi. Orang kedua pun naik mimbar Rasulullah juga, dan ditegur juga, suruh turun juga. Gitu. Tapi terjadi dialog dengan Imam Ali. Apakah kau yang menyuruh? Tidak. Ini keberanian dia sendiri. Dan begitu seterusnya kalau kita kaji beliau, Imam Husain, bagaimana sikapnya, sifat pada khalifah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, itu luar biasa. Cuma sejarah belum mengungkap. Bahkan ditutupi, bahkan nyaris tidak ada. Kalau diungkap, luar biasa. Betapa keberanian beliau yang begitu hebatnya. Di satu sisi. Dari sisi lain, betapa degilnya orang-orang ini yang sudah tahu Rasulullah begitu hebatnya, begitu sucinya, bersihnya, dia tegur langsung, nggak pernah berbuat dosa, tapi terus naudzubillah min dzalik. Betapa maudzumi Imam Husain alaihissalam, para ma'sumin ya, yang sudah dikenal mereka suci, punya sifat yang sangat utama, sangat mulia, agung, bersih, tidak ada dosa. Mereka melihatnya, menyaksikannya, mendengarnya, tapi tetap melangsungkan kezalimannya. Naudzubillah min dzalik. La'natullah 'alal qaumil zalimin. Ya. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu alayka ya ibn Rasulillah. Wa 'alal arwahillati حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. Mari kita membaiat Imam Husain dengan ucapan inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum. Ini pun ucapan Rasulullah juga. Ada hadis menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda, aku berdamai. Aku bersedia berdamai, memberikan syafaat pada orang-orang yang berdamai pada Al-Husain alaihissalam. Dan aku akan berperang pada orang yang memerangi Al-Husain alaihissalam dan Ahlul Bait. Itu ucapan Rasulullah. Dan sahabat semua tahu, semua mendengarkan. Ini kita jadikan sebagai ba'ri kita, bahwa kita ini berusaha sebisa mungkin untuk ya menjalin damai, menjalin perdamaian, menjalin silaturahmi, menjalin hubungan yang erat dengan Imam Husain alaihissalam pada malam ini. Dan kita bertekad, berusaha untuk menyingkirkan, untuk berperang pada orang yang memerangi beliau, termasuk juga hawa nafsu kita yang juga kita harus perangi ketika hawa nafsu kita melawan Imam Husain, syariat para Ahlul Bait alaihissalam. Ya, kita baca 3 kali. Kita berjanji pada Imam Husain alaihissalam dengan ucapan silmun pada malam ini insyaallah. Ketika di hari kita ada ya Husain, nah kita berjanji pada beliau. Inni silmun liman salamakum
وحرب لمن حاربكم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Banyak itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon doanya buat saya pribadi, buat keluarga saya bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan ini. Jika mohon doa-doa untuk keluarga kita semuanya yang jauh yang dekat, agar mereka mendapat syafaat Al-Husain dunia dan akhirat insyaallah ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf saya akhiri. Hadanallahu wa ajma'in wa alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.